Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengulas sedikit kemarin tentang perjalanan orang-orang hebat yang dididik oleh Rasulullah SAW yang melahirkan para khalifah dan sahabat-sahabat. Kemudian juga sampai perjalanan 800 tahun setelah Rasulullah menyampaikan satu kabar gembira bahwa kelak Konstantinopel dulu akan yang ditaklukkan. Lahir Muhammad Al-Fatih yang menjadi panglima saat itu. Nah, untuk bisa melahirkan orang-orang seperti itu, maka yang pertama dibutuhkan kesolehan orang tua. Untuk bisa melahirkan generasi-generasi yang akan mengukir peradaban dibutuhkan keluarga yang soleh. Ini terbentuk dari orang tua yang soleh. Jadi dimulai dari ayah bundanya. Buah-buahan yang segar, yang bagus pastilah berasal dari pohon yang akarnya bagus. Kesolehan ayah bunda merupakan faktor setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya, kemudian kesolehan orang tualah yang penentu utama menghasilkan anak-anak yang soleh dan solehah. Peran orang tua besar di sini, tidak diberikan semua kepada lembaga pendidikan. Ada satu kisah yang Allah abadikan dalam surat Al-Anbiya, pribadi seorang Nabi Ibrahim yang kala itu masih muda. Ia mulai mendakwahkan nilai-nilai tauhid kepada sang ayah, yang menyebabkan ia bermasalah dengan sang ayah. Sampai ketika ia harus berdialog, berargumentasi dengan masyarakat, sampai akhirnya Nabi Ibrahim berani mengambil keputusan menghancurkan berhala-berhala. Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran, dan adalah kami mengetahui keadaannya. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya? Mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Ini sebagian hari ini pun masyarakat, ya kita ikut orang tua kita dulu. Acara-acara seperti ini ada dalilnya enggak? Ya kita ikut orang tua dulu gitu. Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka menjawab, apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main? Ibrahim berkata, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang mendapat memberikan bukti atas demikian itu. Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar
dari patung yang lain agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda di sini ya. Seorang pemuda ini, fata, yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Mereka berkata, kalau demikian bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat banyak orang agar mereka menyaksikan. Mereka bertanya, apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya, karena patung yang besar tidak dihancurkan. Maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Maka mereka telah kembali kepada kesadaran dan lalu berkata, sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Jadi sebenarnya sadar ya. Kemudian kepala mereka jadi tertunduk lalu berkata, sesungguhnya kamu wahai Ibrahim telah mengetahui bahwa berhala itu tidak dapat berbicara. Jadi menggunakan logika bisa untuk dakwah begini. Ibrahim berkata, maka mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula memberi mudarat kepada kamu? Celakalah kamu dari apa yang telah kamu sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak memahami? Mereka berkata, bakarlah dia. Tapi tetap ini karena ego, karena nggak enak ya menerima dakwah. Dulu paman Nabi juga demikian, karena nggak enak sama yang lain akhirnya nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Nah, secara logika tahu itu, bakarlah dia ya. Kami berfirman, wahai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Di surat Al-Anbiya dari surat 51 sampai 70, kisah tentang seorang pemuda. Pertanyaannya, bukankah bapaknya Nabi Ibrahim itu penyembah berhala? Sementara judulnya tadi kesolehan orang tua. Salah satu kabar di sini adalah memang bapaknya yang tidak soleh, tapi saya mendapati sebuah artikel gitu ya, bahwa ibunya Nabi Ibrahim itu solehah sehingga tetap bisa melahirkan seorang Ibrahim. Maka ketika Maryam yang tidak punya suami pun akhirnya bisa mendidik menjadi Nabi Isa yang soleh. Tapi ketika Nabi Nuh yang soleh istrinya tidak solehah, maka anaknya pun akhirnya bisa menjadi tidak soleh. Jadi ini bunda, kabar gembiranya bunda, jika memang suami belum terlibat langsung tapi kerja keras bunda, insya Allah itu mendapat pahala dan ada harapan besar memungkinkan untuk lahirnya generasi yang luar biasa ya. Terus juga ketika kita dalam hal ini menolong agama Allah, menegakkan tauhid, maka yang secara logika api itu panas, itu menjadi dingin. Karena ketika kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong. Logikanya nggak masuk, kok api bisa dingin? Karena itu makhluk semua diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya diatur ya. Jadi Al-Quran tidak menyebut usia Ibrahim saat mempunyai akidah yang mengagumkan itu. Akidahnya luar biasa ya. Tetapi Al-Quran memberikan isyarat berupa kata pemuda, fata, keteguhan dalam keimanan yang dimiliki seorang pemuda yang bernama Ibrahim alaihissalam. Tidak bergeming walaupun harus berhadapan dengan kobaran api, dengan masyarakat, bahkan berhadapan dengan bapaknya sendiri. Ayat ini sangat menarik ya. Ketika kita mengkaitkan dengan kisah hidup Ibrahim yang gemilang menjadi tokoh dunia, bapaknya para nabi, menjadi kepala keluarga, menjadi ayah yang melahirkan anak-anak keturunan yang luar biasa ya. Selanjutnya dengan kesolehan Nabi Ibrahim ini
ini menjadi bapaknya para nabi dan keturunannya luar biasa. Jadi memang perlu ada namanya memutus rantai ya. Ketika orang tuanya kita nggak soleh, kita jadi soleh lah. Kita jadi soleh dan nanti anak-anak kita harus lebih soleh lagi. Ayat ini menyampaikan kepada kita bahwa kesolehan seorang Ibrahim telah terbentuk di usia masih belia, usia sebelum membina rumah tangga. Ayat ini menjadi pengingat anak-anak muda yang lalai. Kalau kita masih punya anak-anak, ayo diingatkan, kelak mereka semua akan mempunyai keluarga. Kesolehan saat masih muda, nah ini ya, kesolehan saat masih muda akan berbalas kenyamanan saat mereka kelak berumah tangga. Kalau yang ada yang baru hijrah, jangan berkecil hati ya. Tapi memang kadang pengaruh ya. Yang pertanyaan kemarin kan kita baru hijrah, anaknya masih belum nurut gitu. Tapi masih bisa dikejar daripada tidak sama sekali. Ya, insya Allah. Jadi ayat ini menjadi peringatan bagi keluarga-keluarga yang harus terus membimbing anak-anaknya masih muda untuk terus menggapai kesolihan. Karena hal tersebut merupakan modal penting mereka saat mereka menjadi suami, menjadi istri, menjadi ayah, menjadi ibu, membina rumah tangga. Ini dimulai sejak muda pelajaran terhadap kisah Nabi Ibrahim ini. Ya. Ketika akhirnya berumah tangga, menjadi seorang ayah, ini akan lebih indah lagi. Kita sampaikan surat Al-Kahfi ayat-ayat agak akhir. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhumā sholihā. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan bukanlah aku melakukan itu menurut kemauanku sendiri. Demi itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Ya, jelas ya. Wa kana abuhuma sholiha, sedangkan ayahnya adalah orang yang soleh. Yang karena kesalahan sang ayah, maka Allah Subhanahu wa taala ingin agar kelak sang anak mendapatkan pertolongan dari orang soleh, bahkan nabi. Bahkan Allah sampai mengutus nabi untuk memperbaiki rumah anak yatim ini. Karena apa? Karena kesolihan ayahnya. Jadi Allah menjaga sampai pun ayahnya sudah tidak ada. Ya, jadi ini ayah bunda, ketika kita ingin anak-anak kita nanti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak harus pontang-panting, gedebak-gedebuk, Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Ahad nyari lemburan, nyari sampingan gitu ya, sampai akhirnya melupakan ibadah atau tidak punya waktu sama anak. Bukan, wajar saja nyari nafkah. Selanjutnya gimana? Memperbaiki diri. Selanjutnya bagaimana? Mensolehkan diri. Karena ketika kita soleh, insya Allah apa yang kita tinggalkan dengan kesolehan ini, Allah akan menjaga anak-anak kita, insya Allah. Pertolongan Allah begitu dekat, insya Allah. Ya, jadi sampai Allah mengutus seorang nabi untuk membangun rumah yang hampir roboh, agar hartanya, agar peninggalan yang ada, yang dimiliki oleh sang ayah itu sampai nanti kepada anaknya setelah usia dewasa.
Fa arada rabbuka ayyablugha asuddahuma. Di sini penting ya. Maka Tuhanmu menghendaki agar mereka sampai kepada kedewasaan. Harta ini kalau tidak dipegang oleh orang yang dewasa, ini rusak. Kalau belum dewasa, belum balik, ya, belum akil, ini kalau pegang harta ya ngeri gitu. Makanya HP kalau diberikan, kalau enggak siap dididik dulu, itu akhirnya penggunaannya untuk kemaksiatan. Uang kalau diberikan anak-anak kecil yang ya nanti belinya sesuatu yang enggak manfaat, sampai Allah menghendaki sampai dewasa dulu. Demikian. Inilah ayat yang mendorong seorang Sayyid bin Musayyib berkata pada saat melihat anaknya, aku sangat bersemangat untuk menambah sholatku setiap kali aku melihat dirimu, karena itu kelak yang akan menjagamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sedang ayahnya adalah orang yang soleh. Sebagaimana kemarin, berarti kita mulainya bagaimana? Pertanyaan kemarin kan mulai dari memperbaiki diri betul, tambah ibadah-ibadah kita, tambah jumlah rakaat sholat kita, tambah ibadah-ibadah sunnah kita, infak kita, misalnya apapun yang Allah dan Rasulnya perintahkan, baca Qur'annya dan sebagainya. Ini kita yakini, tidak hanya Said bin Musayyib, kita yakini ini akan menjadi penolong untuk anak-anak kita meninggal kita. Karena kesolehan sang ayah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan dengan apa? Memberikan penjagaan kepada anak keturunan kita. Saya ada satu kisah yang menarik ini. Ya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, masih keturunan Umar juga. Khalifah yang adil, tidak lama memimpin, 29 bulan, setahun lebih dikit, tapi dapat mensejahterakan rakyatnya. Tidak mudah untuk mendapatkan seorang orang yang tidak mampu, sulit di sana itu. Orang tidak mampu itu sulit pada bayar zakat, diberkahi gitu. Rakyatnya sejahtera gitu. Sampai orang pada bayar zakat, nyari yang menerima zakat itu sangat sulit. Menerima zakat itu sangat sulit. Suatu kali seorang staf ya, namanya Mas Lamah bin Abdul Malik berkata kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika sakit yang menjelang meninggal itu, ya Amirul Mukminin, sejujurnya engkau sudah menguapkan harta benda dari anak-anak Anda. Akan lebih baik jika engkau mewasiatkan anak-anak Anda kepada saya atau orang-orang seperti saya untuk menanggung biaya hidup mereka selepas meninggalmu. Berwasiatlah, aku diwasiatin, diamanainlah anak-anakku, tolong ya nanti dirawat gitu. Jadi Mas Lamah ingin mengatakan kepada Umar bin Abdul Aziz sang khalifah agar tidak meninggalkan harta ya, jangan sampai hartanya itu diinfak-infakkan, sedekahkan gitu ya, sampai sedikit sisanya gitu. Ingin seperti itulah. Jadi meninggalkan anak ya warisan sing banyak lah, intinya gitu. Jadi Mas Lama mengkhawatirkan masa depan anak-anak Umar bin Abdul Aziz, maka dia menawarkan kebaikan untuk menanggung hidup anak-anak Umar bin Abdul Aziz sepeninggal wafatnya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz memahami itu ya. Kalimatmu bahwa aku menguapkan harta dari anak-anakku, maka demi Allah Subhanahu wa taala aku tidak pernah mendolimi mereka
jika itu memang hak mereka. Sebagaimana aku juga tidak mungkin memberikan sesuatu yang bukan hak mereka. Adapun agar aku mewasiatkan anak-anakku kepadamu, maka wasiat saya untuk mereka adalah firman Allah, sesungguhnya pelindungku ialah yang telah menurunkan Alkitab dan dia melindungi orang-orang yang soleh. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas sholihin. Sesungguhnya pelindungku, nak, katakan nak, yakini nak, ya. Umar bin Abdul Aziz mewasiatkan begitu kepada anak-anaknya. Nah, katakan, sesungguhnya pelindungku ialah yang telah menurunkan Al-Quran. Siapa berarti? Allah. Dikasihkan rasa yakin itu, yang akan melindungi adalah Allah. Bukan tenang karena banyaknya harta warisan, tapi tenang karena Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Dan dia melindungi orang-orang yang soleh. Wa huwa yatawallas sholihin. Siapapun orang yang soleh akan dilindungi. Jadi akhirnya anaknya Umar bin Abdul Aziz soleh dan dicukupi oleh Allah SWT. Dengan kesolehan ayahnya ini, anaknya pun soleh dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang luar biasa terhadap janji Allah SWT. Ini surat Al-A'raf 196. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas sholihin. Pokoknya Allah yang akan melindungi orang-orang yang soleh. Yakin saja. Keyakinan yang luar biasa terhadap janji Allah dalam firman-Nya ini. Maka ketika seluruh anaknya berkumpul, dia berair mata dan menyampaikan pesan terakhirnya, dan inilah kalimat terakhirnya, sudah, pergilah kalian, semoga Allah menjaga kalian dan memberikan rizki kepada kalian. Sejarah mencatat bahwa Umar bin Abdul Aziz meninggalkan 11 anak. Seorang anak hanya mendapatkan setengah dan seperempat dinar. Setengah dan seperempat dinar. Kalau 1 dinar sekarang berapa ya? 3 juta apa 5 juta gitu. Kalau 5 juta aja gede wis. Setengah berarti 2.500.000. Angka yang sangat kecil untuk ukuran warisan seorang anak khalifah. Kalau dibandingkan dengan khalifah yang di masa Bani Umayyah, seperti sesuatu yang tidak mungkin. Ya, ada namanya Hisham bin Abdul Malik, seorang yang juga khalifah di Bani Umayyah. Ia meninggalkan 11 anak juga, yang pada saat kematiannya satu orang putranya saja mendapatkan 1 juta dinar. Oke deh, tadi setengah ya, tak kasih 1 aja misalnya. Kalau sana 1 dinar, sini 1 juta dinar. 1 juta. Kalau 1 dinar itu katakanlah 5 juta, 0,6 5 juta ya, dapat 5 juta 0,6. Kalau 1 juta dinar berarti nolnya 12. Nek nolnya 12 sih berarti piro macane? Miliar ya. Yang satu ini berapa? Yang satu ini cuma 5 juta, sehingga ini miliaran. Miliaran ini. Dan selanjutnya sejarah mencatat bahwa tidaklah setiap anak Umar bin Abdul Aziz itu melainkan di kemudian hari menjadi soleh dan kaya raya, dikagumi kesolehannya. Bahkan salah satu putra Umar bin Abdul Aziz menginfakkan dari 1 dinar tadi yang diwarisin 5 juta katakanlah, menginfakkan 100.000 kuda untuk jihad. Kalau 100.000, kalau seorang kuda kayak sapi wis harganya 11 juta. 11 juta 0,6 ditambah 0,5 lagi, berapa miliar lagi tuh. Yang tadinya cuma 5 juta sampai infaknya 5 miliaran. Lihatlah
ya, keberkahan dan kesolehan seorang ayah terhadap anak-anaknya. Ini kalau sinkron, masya Allah, ya. Seorang ayah yang sangat memperhatikan kehalalan setiap makanan. Jangan yang syubhat, apalagi yang haram, jangan sampai masuk. Kalau masuk sudah anaknya sulit untuk soleh. Ada aja itu. Harta peninggalan untuk sang anak ini, pokoknya ayah ini, istri ini benar-benar memesankan suaminya jangan sampai memasukkan makanan ke dalam perut kita ini sesuatu yang haram. Subhat saja yang nggak jelas saja nggak usah, jelas saja yang halal itu, karena ini akan berpengaruh pada kesolehan. Ya, inilah buah kesolehan. Karena kesolehan sang ayah tidak hanya untuk pribadi sang ayah sendiri, tapi juga kelak untuk anak-anaknya. Maka ini ayah, pulanglah, ya, jangan habiskan waktu tongkrongan dengan teman-temannya sambil ngopi-ngopi. Jangan habiskan waktu di tempat kerja, di kantor, yang ayah nanti juga tidak akan dimakamkan di situ, tidak akan disolatkan di situ, dan selanjutnya mungkin paling maksimal 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan Anda sudah dilupakan di tempat kerja Anda. Tapi keluarga Anda tentu akan terus mengingat, terutama apalagi jika para ayah itu soleh, menjadi teladan yang indah, berkesan. Pulang, perbaiki diri, solehkan diri, bimbing anak-anaknya, ya, perbaiki diri, cari rezeki yang halal, bimbing anak-anaknya untuk jadi pribadi yang soleh. Wah, nanti nggak adil kalau hanya sebentar ayah nih. Bagaimana ibu? Kesolehan seorang ayah yang kita bicarakan mestilah dilengkapi pula dengan kesolehan seorang ibu. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal sholihan tu'tiha wa ta'mal sholihan nu'tiha ajraha marrataini fa'atadna laha rizqan karima. Dan barang siapa di antara kamu sekalian, para wanita, tetap taat kepada Allah dan Rasulnya dan mengerjakan amal yang soleh, niscaya kami memberikan kepadanya pahala 2 kali lipat dan kami sediakan baginya rezeki yang mulia. Ini kan ayatnya untuk perempuan. Mama yaknut minkunna, ini ayatnya untuk perempuan. Ya bunda ya, betapa besar jaminan yang diberikan oleh Allah SWT untuk kesalahan seorang bunda. Tidak cuma ganjaran pahala yang Allah SWT janjikan, tetapi juga rezeki kepada para ibu yang senantiasa memperhatikan dan menjaga kesolehannya. Ada rezeki yang tak terduga jika bunda-bunda menjaga kesolehannya. Karena ini ayat surat apa? Al-Ahzab 31. Niscaya kami memberikan kepadanya pahala 2 kali lipat dan kami sediakan baginya rezeki yang baik. Bisa kesehatan, bisa anak yang soleh, bisa umroh, bisa macam-macam panggil. Sejarah mencatat banyak sekali kisah-kisah kesolehan seorang bunda yang melahirkan orang-orang besar. Apa? Imam Bukhari, ya, imam dalam bidang hadis, ya, dibolak-balik hadisnya, tidak berantakan sanadnya, tapi terus bicara semua, terus bisa ngoreksi tadi ini salah, tadi ini salah, tadi ini salah, yang betul begini, masya Allah. Allah titipkan betul ya, sampai para ulama sepakat kitab nomor 2 setelah Al-Quran yang adalah hadis riwayat Bukhari. Bundanya hampir tidak pernah putus qiyamul lailnya, dihiasi dengan tangis harap dalam doanya. Kesolehan
itulah yang membuat Bukhari kembali bisa melihat setelah mengalami kebutaan di masa kecilnya. Syekh Sudes, kemarin saya dapat videonya, walaupun sudah pernah ya, tapi kemarin ada lihat lagi dari Ustadz Khalid Basalamah itu. Ditanya, beliaunya tidak hanya sekedar imam Masjidil Haram ya, bukan hanya sekedar imam, tapi apa? Ketua atau ketua ya. Jadi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu ketuanya Syekh Sudes. Ketuanya Syekh Sudes. Ya, karena kamu bisa hebat banget sih Syekh gitu. Kok bisa sampai derajat begini sih Syekh? Ini karena doa ibuku gitu. Jadi ketika ibunya jengkel, pergilah ke haram, kelak kau jadi imam Masjidil Haram misalnya gitu. Jengkelnya seorang solehah kan begitu, dan doanya sampai dikabulkan oleh Allah SWT ya. Jadi itu ibu-ibu solehah itu Masya Allah ya. Para ulama-ulama ya, Imam Syafi'i juga yatim, kemudian ibunya menyiapkan, kemudian mengantar ke orang-orang ahli ilmu dan sebagainya. Maka bunda ini bersemangat, bunda doa-doa bunda ya melangitkan doa, banyak sujud menangis di hadapan Allah SWT, sampaikan adukan pada Allah untuk anak-anak kita. Membangun kesolehan seperti ini baik dilawan oleh ayah maupun bunda, sebuah harapan dalam doa kita untuk hadirnya anak yang soleh ternyata justru berawal dari kesolehan orang tua ya. Sudahlah, aku keikilah anakku besing mondok, enggak mondok pun ya, ketika kita ini juga tidak ngaji, tidak memperbaiki diri, itu berpengaruh. Jadi ada teman datang ke tempat kami, dalam tanda kutip ini sudah ngaji gitu ya, tapi sedikit melakukan perbuatan selingkuh gitu. Selingkuh yang nyampe ke saya itu dia nggak sampai selingkuh yang macam-macam, tapi tukeran foto gitulah ya. Itu sampai anaknya daftar ke kemana istilah gitu ya, ke Libya kayak gitu tuh, sampai nggak diterima. Dan itu langsung, dan ini karena kesalahan saya nih gitu ya. Nah, ketika kemarin anak saya itu mau ujian tasmi, ini kok kemudian mundur itu saya evaluasi, saya introspeksi, saya muhasabah, ini dosa apa ini gitu. Kok anak saya mau ujian aja mundur, belum jadi ujian gitu. Jadi membangun kesolehan ini dimulai dari kitanya. Rasulullah SAW memanfaatkan setiap momen untuk bisa membangun kesolehan dalam diri seorang anak. Ada satu hadis riwayat Bukhari Muslim dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhum mengatakan, dulu aku ketika anak kecil yang berada dalam asuhan Rasulullah SAW. Umar ini anaknya Abu Salamah, anaknya Ummu Salamah, kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ibunya ini setelah ayahnya syahid dinikahi kan menjadi anak ya, anak tiri gitu. Dulu aku adalah anak kecil yang berada dalam asuhan Rasulullah SAW. Ketika tanganku mengambil makanan dari berbagai tempat, maka beliau bersabda, ya ghulam,
samillah wakul biyaminik wakul mimma yalik. Wahai anakku, wahai Ananda, Nduk, Le, kalau makan sebutlah nama Allah, bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang dekat dengan. Kapan itu? Di meja makan. Dan saya terinspirasi dari hadis ini, membuat sekolah berbasis adab itu tidak mengajarkan adab makan di kelas, tapi mengajarkan adab makan ketika makan. Ketika mengajari adab masuk keluar kamar mandi, tadi misalnya sebelum kesini ya, saya sama istri saya pas anak kami dari mandi, kemudian keluar pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan misalnya, masuk pakai kaki kiri gitu. Nah itu doanya. Jadi tadi ayo kaki kanan, terus doanya ghufro. Nah kamilannya baru, tapi ngelanjutin, bukan baca ghufronaka tapi ghufro, kamilannya naka gitu. Artinya memang itu dilatihkan, bukan doa keluar kamar mandi, doa mau makan, doa mau tidur, enggak, bukan itu dihafal, tapi mending pasnya momen-momennya ya. Momen makan berarti ayo makannya gitu. Kamu di sekolah begitu, ditungguin pas makan, ayo tangan kanan baca bismillah ya. Tadi pas di sekolah balik adik kelewat, ayo mas pakai tangan kanan, oh ya itu masih ada pakai tangan kiri misalnya gitu. Itu momen membangun kesalahan seperti itu nggih. Tidak ya, di rumah kan begitu. Kalau di sekolah nanti orang ya diajari Quran, diajari macam-macam, tapi di rumah ya ayo diajak sholat ya. Pas makan dengan adabnya, pakai baju ya dengan adabnya, di kendaraan ya doa dengan adabnya. Itu kan bangun kesolehan ya. Kalau naik baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalau turun subhanallah, subhanallah, itu ya dibiasakan begitu. Itu membangun kesolehan di mana saja. Momen-momennya seperti itu. Mas makan, pas di perjalanan ada hal-hal yang harus diajarkan di perjalanan. Di tempat tidur ayo doa dulu misalnya, mandi ayat kibas-kibaskan. Inilah sebuah gambaran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam memanfaatkan setiap kesempatan untuk membangun kesolehan seorang anak. Di meja makan, di kendaraan, pada saat mereka bermain, pada saat mereka diajak sholat bersama, pokoknya momen-momen itu dimanfaatkan. Rasulullah SAW selalu memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik mungkin, dengan bahasa yang penuh kelembutan dan kasih sayang, semuanya dalam rangka membangun kesolehan seorang anak. Kalau orang tua senantiasa menjaga kesolehannya, maka insya Allah orang tua bisa selalu mengingatkan dan menjaga kesolehan generasinya. Tapi kalau orang tuanya nggak sholat, wah ngomongin sholat ya keluh ya. Nah, kita perlu mengevaluasi nih. Kita perlu mengevaluasi sebelum saya jawab pertanyaan. Nanti saya masih sedikit evaluasi, masih nanti kalau nanti saya bertanya nanti materinya kurang lengkap sedikit ya. Saya lanjutkan dulu. Kesolehan pun berpengaruh tidak hanya pada diri kita dan anak-anak kita, tapi juga terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Sebagian ulama salaf berkata, kalau aku berbuat maksiat, aku bisa menyaksikan dampaknya pada tingkah laku pembantuku dan kendaraanku. Maka saya pun ketika motor saya bocor itu, sambil nunggu ditambal itu, kadang saya tak urut tadi. Setelah bangun saya sholat begini betul, terus ngapain, ini ada maksiat apa nih kok sampai motor saya bocor, misalnya gitu. Jadi begitu ya.
Jadi kalaulah orang yang membantu di rumah tangga kita sering membuat kita emosi, marah, atau kendaraan kita yang kita kendarain itu rewel, membuat kesal gitu, mogok-mogok misalnya gitu, maka hal ini tidak terjadi dengan sendirinya. Kita harus mengevaluasi diri, evaluasi terhadap bagian-bagian dari kesalahan pribadi kita, masih sering maksiat apa tidak. Satu penutup sebelum saya baca pertanyaan. Oh, ada juga yang tulisan. Kisah Umar bin Abdul Aziz tadi, apabila hamba beriman meninggal, maka Allah SWT akan menjaga anaknya dan cucunya. Ibnu Munkadir berkata, sesungguhnya dengan keberadaan orang-orang yang soleh, Allah SWT akan menjaga anaknya, cucunya, lingkungan di sekelilingnya. Maka mereka akan selalu dalam penjagaan Allah. Dan selama seorang hamba mau menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah, maka Allah akan selalu menjaganya. Ya. Ini saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Banyak ini, lumayan banyak nih ya. Kita sebagai orang tua yang baru ngaji dan merasa begitu banyak amalan dan ibadah yang sudah dilakukan, namun tidak berdasar ilmu termasuk dalam didik anak sampai mereka sudah balik dan masih jauh dari syariat karena hasil kami mendidik. Bagaimana untuk mengawali agar sekarang bisa mendidik dengan ilmu sementara mereka sudah terbentuk karena sudah balik? Hampir mirip ya pertanyaan kemarin. Yang pertama, kita memperbaiki diri tadi sudah, alhamdulillah ya, kita sudah memperbaiki diri kan, sudah melakukan banyak amal-amal. Sekarang amal-amal yang ini diistiqomahkan, amal-amal yang sudah ngaji ini diistiqomahkan, yang baca Qur'annya. Kemarin saya sampaikan ya, tadi Sayyid bin Musayyid ada sekarang, berarti sholat itu diupayakan 40 rakaat tiap harinya. Baca Quran dijadwal, bukan sesempatnya. Ya, tadi ada yang WA, Ustaz saya kok galau, kosong, begini, saya takut, begini, apa saya perlu psikoter, apa saya perlu psikolog. Terus akhirnya coba baca Quran, kalau perlu ya plus terjemahnya. Astagfirullahaladzim, ya ini saya kok nggak memprioritaskan itu. Ya, diperbaiki. Nah, kemudian kalau karena dulu belum dapat ilmu, hasil pendidikannya mungkin keliru, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas kekeliruan, karena mencari ilmu ya di pondok ngaji begini bukan untuk jadi ustadzah, bisa jadi minimal untuk mengamalkan menjadi diri sendiri, menjadi seorang hamba, menjadi seorang ibu, menjadi seorang ayah, kan butuh ilmu ya. Maka kalau ada kelalaian mencari ilmu saat itu, ada kelalaian mendidik anak saat itu, maka minta ampun pada Allah SWT. Kemudian jika keliru itu sampai menyakiti anak, itu minta maaf ke anak, nggak usah gengsi. Itu yang kami lakukan ya. Saya pun punya basic pendidikan pesantren, saya punya basic pendidikan psikologi, artinya dulu belajar jiwa gitu ya. Tapi saya pun masih terlewat, kadang bocor ya, saya berlaku kasar misalnya sama anak itu, saya minta maaf gitu. Saya minta maaf, saya tanyain gitu. Ada yang pernah takut nggak sama Abi dulu Abi begini, saya peluk, saya minta maaf gitu. Kemudian melakukan bonding ya, dekat. Biar dekat gimana? Karena sudah mungkin terlanjur tidak begitu dekat ya, kita terus ngajak ngobrol, aktivitas bersama sampai mereka trust sama kita lah ya. Kita dengarkan ceritanya, jangan di-judge terus gitu ya. Diberi kesempatan untuk bercerita kenapa melakukan itu gitu. Kita tanya dulu, apa kamu ingin punya alasan apa gitu ya. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang merubah itu anak-anak. Saya tadi pagi
bangun itu saya lihat anak saya masih tidur itu sampai saya nangis, ya Allah gitu ya, angkatlah penyakitnya ininya gitu. Saya nangis, mau nangis itu sampai di samping tempat dia tidur gitu ya. Jadi kita doakan seperti itu gitu. Kita doakan, ya Allah berikan petunjuk, berikanlah hidayah, misalnya lembutkan hatinya dan sebagainya gitu. Ya, jadi andalannya bagaimana? Andalannya kita soleh, bisa jadi memang belum berubah saat ini, bisa jadi setelah kita meninggal dijaga oleh Allah SWT dia. Bisa jadi ya. Jadi kita tetap istiqomah, terus mendoakan. Ya, ada nasihat sedikit lagi masuk karena udah gede, jangan sering-sering dinasihatin, tapi didengarkan ya, didengarkan. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menghadapi anak yang spontan suara tinggi saat kita tegur atau nasihati dikala berbuat kesalahan? Kita coba mungkin istighfar. Apa nada tinggi ini dia mencontoh siapa? Mencontoh orang tuanya, lingkungan mana gitu ya. Kadang jadi ngegas gitu kan bahasa sekarang ya, ngegas nemen sih kalau diomongin tapi malah tambah membentak misalnya gitu ya. Jadi kalau memang kita kadang berantem bertengkar sama pasangan, akhirnya kita suaranya tinggi, itu kan dilihat berarti itu juga sebenarnya kita harus introspeksi ya. Kita introspeksi, astagfirullahaladzim ini berarti ikut kami nih ya gitu, introspeksi gitu. Nah pada saat menasihatin itu momennya tidak harus langsung serta-merta, tapi menunggu momen yang tepat, sudah agak reda, ditunda besok dikit ya, dengan bahasa yang penuh kasih sayang, ngobrolin gitu kan, ditanya dulu kenapa begitu gitu, kenapa berbuat begitu gitu. Nah sebaiknya begini ya. Jadi nasihatnya nanti masuk, tapi pada saat dia sedang tidak enak dan hati kita juga tidak enak sedang menasihatin, agak kesel, agak jengkel gitu, yang nyetrumnya ke anak jengkel ya. Jadi kemarin pernah saya sampaikan kan, dulu ada judul juga agar nasihat berbuah dahsyat, prinsip-prinsip nasihat. Kemarin saya sampaikan ikhlas ya, atas dasar dorongannya sayang. Kemudian semakin dipercaya pemberi nasihat, kita yang menasihati ini dengan cara kita melakukan menjadi teladan yang baik, memberikan contoh yang baik, menjadi teladan yang baik, mereka trust, mereka percaya sama kita, maka nasihatnya akan lebih mudah dipercaya. Tapi kalau kita itu nggak bisa memberikan contoh yang baik, tidak jadi teladan yang baik, ketika kita nasihati lah gitu, nggak mau akhirnya ya, nggak mau. Saya pernah ada seseorang yang minta tolong ya, ini adik saya nggak mau sholat gitu. Ketika saya nanya kenapa nggak mau sholat dek, lah yang nyuruh sholat ibu bisa selingkuh, wah gitu. Nah ini kan akhirnya berat ya, karena tidak trust, tidak percaya gitu. Kalau nasihatin nggak masuk malah dia ikhlas, dorongannya sayang, kemudian semakin dipercaya pemberi nasihat, orang tua misalnya semakin dipercaya, maka nasihat akan diterima. Yang keempat, nasihat itu manfaatnya untuk penerima nasihat. Jadi manfaat yang dirasakan untuk anak kita gitu. Jadi itu kalau misalnya kok sudah kadung, maka seperti itu soalnya. Kalau tinggi ya, kita perbaiki juga nada bicara kita dan sebagainya ya. Wallahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan makanan yang thayyib, halal, yang akan berpengaruh pada kesolehan anak, dan apabila ada keraguan dengan nafkah dari ayahnya karena faktor pekerjaan, apa yang bisa kita usahakan sebagai seorang ibu? Saya pernah mendapatkan satu fatwa kalau nggak salah ya, seandainya itu memang ayahnya itu pekerjaannya haram, maka sebenarnya ibu masih boleh mengambil barang yang pokok sebenarnya, segitunya nggak boleh lebih, seandainya tidak mampu memungkinkan yang lain. Saat itu misalnya ada yang kerja di bank, itu jelas haram bukan syubhat ya. Nah itu tapi masih memungkinkan untuk kebutuhan pokoknya
itu yang nanggung dosanya ayah. Seperti itu. Kalau memang memungkinkan, tetap akhirnya ngobrol dari hati ke hati sampai akhirnya resign dan siap dengan konsekuensi, karena tadinya mungkin biasa dapat bayaran gede dan sebagainya. Tapi bayaran gede pun yang model seperti itu ada saja tuh, yang anaknya sakit lah, yang inilah dan sebagainya. Jadi ini dimungkinkan untuk melakukan komunikasi dalam rumah tangga, dan ilmu komunikasi ini pernah saya sampaikan prinsipnya sama tadi. Ketika menyampaikan kepada suami dengan ikhlas, ya, terus atas dorongan sayang, ingin masuk surga bareng-bareng, tidak berbuat yang dosa, kemudian kita dipercaya manfaatnya ke sana, ya, disampaikan, ada kesempatan disampaikan, ya. Kalau ada tambahan-tambahan bisa nyari uang sendiri, misalnya di rumah, tetap di rumah, alhamdulillah. Kalau enggak, masih istri sama anak tidak menanggung dosa ketika hanya mendapatkan pokok, tapi pokok-pokoknya saja, makanan yang cukup untuk makan, misalnya biaya pendidikan misalnya gitu, pokok saja, tidak beli bakso bahasanya, tidak beli soto, tidak beli yang untuk kebutuhan-kebutuhan yang sekunder dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menyikapi sikap ayah yang tidak satu pemahaman dalam mendidik anak berdasarkan ilmu agama yang dimiliki, sehingga menyebabkan kebingungan pada anak? Iya betul. Ya, makanya memang sebenarnya ini kok belum ada ya parenting untuk ayah gitu di sini tuh ya. Jadi saya diminta lagi di KS Tubun ya, sebulan sekali parenting, tapi juga khusus muslimah. Terus saya sampaikan, bisa nggak ini nggak usah khusus muslimah gitu, biar pada hadir. Yang ini kan di YouTube kan, ini saya sampaikan untuk para ayah ya. Jadi memang sekarang materi-materinya walaupun ibunda yang live ya, yang offline gitu, tapi kalau nanti online di YouTube kan untuk para ayah juga ini. Jadi betul, maka kan sebenarnya Rabbana hablana min azwajina, ya Allah anugerahlah kepada kami pasangan kami yang qurrata ayun, kompak dulu, harmoni dulu orang tuanya, baru kan warudzuriyatina, maka nanti akan punya anak-anak yang qurrata ayun, punya anak-anak yang soleh gitu. Akan sedikit kesulitan ya, ini PR-nya adalah menyamakan frekuensi ya. Dan ini tantangannya. Ya pertama ya harus sering mendoakan suaminya gitu ya, untuk supaya dapat hidayah. Kemudian kalau ini nggak ngaji ya, jadi kalau ini jam segini kerja kan, jadi kan sulit itu kan, sebagian yang nggak bisa ikut. Ada nih di KS Tubun itu sore sekarang, pada asar ya, jam 4 sampai menjelang maghrib. Setelah itu untuk parenting juga, mintanya parenting kan memang juga gitu ya. Itu berdoa nih. Kalau ini bunda andalannya berdoa supaya ayah itu kemudian dapat hidayah, kesadaran untuk bertanggung jawab mendidik anak biar satu frekuensi. Nah bunda yang sudah ngaji ini, mohon maaf ya, jadi jangan gini, karena suami walaupun tidak ngaji itu kadang-kadang dia nasihati ragelem gitu, egonya kuat banget, itu tinggi. Jadi jangan sampai kayak yang guruin gitu, dengan bahasa-bahasa bertanya, Mas ini sebaiknya gimana ya kan, supaya anak kita begini ya, misalnya dengan bahasa-bahasa seperti itu terus gitu ya, terus diajak gitu. Ini ada YouTube bagus misalnya gitu, juga diupayakan seperti itu gitu. Tuh nasihatnya nggak langsung ke anak juga nggak apa-apa, supaya Mas sholat berjamaah sih misalnya gitu. Karena dengan kesalahan ayah begini, walaupun belum memberikan pola pendidikan yang bagus sama anak, tapi kalau ayahnya itu soleh, yang insya Allah gitu ya, walaupun belum terjun mendidik anak misalnya, mudah-mudahan Allah akan memberikan kebaikan. Anak saya teman mainnya di rumah anak-anak kecil yang umurnya di bawahnya. Setelah diperhatikan pemikiran anak saya kok jadi seperti anak-anak kecil. Kalau diajak ngobrol tanggapannya juga enggak terlalu nyambung.
Jadi kayak anak-anak, apakah pergaulan di luar rumah itu berpengaruh besar terhadap anak itu? Padahal di rumah selalu kita ajarin, kita didik sesuai umurnya, sebatas pengetahuan ortu dari pembelajaran yang didapat. Jazakallahu khairan. 60% pengaruh rumah, 20% pengaruh sekolah, 20% pengaruh lingkungan. Tetap ada pengaruhnya Bunda. Tapi kalau rumah itu terus begini, ya insya Allah gitu. Walaupun 20% tetap juga akan berpengaruh juga kan. Maka ya coba kadang yang sama anak kecil ini coba nanti dimainkan sama anaknya lebih gede gitu ya, misalnya gitu. Diajak main kemana gitu, ke teman kita yang anaknya lebih gede dikit ya gitu. Jadi begitu kan. Nah, ada juga nih teman-teman yang satu pengajian ini mau bikin acara apa gitu ya, yang anak-anaknya ngumpul gitu. Jadi kami dulu di Sulawi ya begitu, yuk bikin acara yuk, entah lomba, entah ke pabrik tahu bareng-bareng. Jadi ngumpul tuh anak-anaknya tuh nanti kayak kenal gitu, jadi begitu. Jadi nanti seumuran gitu nanti. Tapi alhamdulillah kalau sekolah kan juga nanti ada yang sama teman-teman gitu ya. Terus disampaikan kalau kamu udah usia lebih gede ya, kamu harus memberikan contoh yang baik sama teman mainmu gitu. Kamu harus waktunya sholat diajain. Nah itu dia didorong jadi lebih gede, lebih mindsetnya dia, oh ya aku kakak ya kamu kakak, berarti kamu harus beri contoh yang baik ya. Sholat yang lain diajak, kalau kamu main sama mereka nggak apa-apa, tapi pas waktu sholat kamu ngajakin, ayo sholat yuk, sholat, oh yang ngajarin gitu. Boleh kamu main sama mereka, ngajarin bikin PR, kamu ngajarin ngaji, itu dia mindsetnya, oh iya aku sih ngajarin, dia lebih gede tuh. Wallah alam seperti itu ya. Berikutnya apa yang harus Anda lakukan pada suami yang gemar sekali nongkrong tiap malam, setiap hari, tapi ketika saya tegur selalu marah? Apa tetap terus saya ingatkan meskipun ia akan marah atau dibiarkan saja? Dengan harapan semoga Allah beri hidayah. Jadikan rumah itu nyaman ya. Laki-laki ini kelemahannya 3 Bunda. Ini saya bocorkan kelemahan saya sendiri. Nah, laki-laki itu kelemahannya 3. Di mata, kalau dia lihat Bunda itu selalu tersenyum gitu ya, selalu bentahin gitu ya, di wajahnya bersinar sumringah, insya Allah pengennya Bali. Tapi nek bersengut baik ya, misalnya gitu ya, orang betah. Kemudian kelemahan kedua di perut. Kalau misalnya dikasih makan itu sesuatu yang disukai oleh suami, dia akan pulang. Ya lebih suka makan di rumah dan sebagainya gitu. Kemudian yang ketiga kemaluan, dipuaskan. 3 ini. Nah, kalau sudah dilakukan itu semua, kok masih nongkrong, memang ada kekurangan suami di situ. Tetap diingatkan, tapi tidak full, karena memang kalau misalnya nongkrong tidak sampai. Jadi gini ya. Kemarin saya pernah sampaikan di sini apa ya? Jadi ada ibu-ibu ummahat itu WA gitu kan. Saat suami saya itu main game terus, main game hampir kayak nongkrong lah bahasanya, main game gitu. Saya nggak suka itu. Saya khawatir anak saya main game terus itu. Akhirnya saya uninstall gamenya itu di laptop dan dia marah, diem. Akhirnya saya diemin terus nih. Apa yang saya lakukan? Tapi dia diemin terus. Minta maaf sama suami gitu. Tidak semua yang suami lakukan itu Anda yang tidak suka terus Anda uninstall seperti itu. Kan dialog dulu, ngobrol dulu, Mas boleh main game tapi jangan pas ada anak ya, misalnya gitu. Nah, kan karena khawatirnya kan barangkali anak saya ikut-ikutan. Kalau tidak sama anak berarti pas malam nih, oke, pas anak tidur biarin dulu nih. Terus nanti bilang lagi, Mas boleh main game tapi jangan begadang, ini ada artikel nih, ada video nih, jam 11 sampai jam 1 harus sudah tidur lelap, karena fungsi
liver, fungsi organ-organ untuk istirahat, membuang racun jadi bagus dan sebagainya. Terus saja, walaupun seakan-akan boleh main game, tapi kan terus kayak dibatas-batas itu. Nah ini pun ketemu teman-teman ya alhamdulillah, nggak apa-apa mas. Yang teman-teman saya masih nggak apa-apa daripada yang lain-lain malah ada yang selingkuh dan sebagainya. Tapi pas jam segini sudah pulang gitu ya, supaya nanti tidak begadang itu nanti tidak bagus untuk organ jenengan. Aku pengen hidup lama sama jenengan, kalau sakit-sakitan nanti aku sama siapa? Aku kan sayang sama jenengan mas. Ini bahasanya bahasa begitu, bahasa begitu ya. Nanti dibikin rumah itu nyaman betah ya di rumah. Barangkali apakah ada sikap-sikap bunda yang kurang pas ya terus sini. Kalau sudah bagus semuanya ya memang ini kadang sebagian laki-laki ada yang kalau nggak tahu ya, kalau kurang belum ngaji itu saya sendiri hampir nggak pernah namanya nongkrong sama teman, nggak ada. Malam itu saya keluar, kalau memang harus keluar karena apa ya, mungkin harus rapat yayasan atau urusan jarang lah saya nongkrong. Mending ngobrol sama istri, anak-anak, atau kalau enggak mau saya sekarang juga paling jam 8, setengah 9 jam 8 tidur gitu kan, udah otomatis ngantuk jam segitu. Tapi itu ya sekali lagi itu didoakan, tetap dilayani dengan sebaik-baiknya, tetap pokoknya diperlakukan dengan sebaik-baiknya sebagaimana dulu ya, menjadi istri yang bahagia itu. Ini jangan sampai ini menjadi gemes banget. Alhamdulillah kalau belum nggak selingkuh, masih sholat dan sebagainya itu masih alhamdulillah. Kalau sudah selingkuh sampai nggak sholat lah nanti pembicaraan berikutnya lagi. Tapi kalau masih sholat, nggak selingkuh, hal-hal yang begitu memang kadang suami butuh apa namanya sih, butuh begitu bahasanya gitu ya. Ya agak dimaklumi, tapi nanti bagaimana mendesain supaya berkurang gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bunda, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi. Saya akhiri ya, ini nggak adanya. Saya akhiri, semoga ini bermanfaat. Jadi sekali lagi lakukan